warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Perkuliahan hari ini akan kita lakukan secara asinkronus, pembelajaran dilakukan secara langsung, namun melalui pembelajaran yang dijelaskan secara. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca karya seni rupa anak. Seni rupa anak, karena ini mata kuliah seni rupa anak secara estetik. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar bagaimana cara atau mempelajari atau membaca karya seni rupa anak secara intraestetis dari dalamnya, kali ini kita akan membaca dari luarnya, apa yang tidak ada dalam karya itu namun bisa kita baca, ya. Ini terkait dengan deskripsi, dengan pemikiran apa yang itu akan kita pelajari sama pada hari ini. Nah, sebenarnya hari ini secara fokus kita akan mempelajari ekstra estetis, tapi sedikit saya ingin memberikan evaluasi kepada satu mahasiswa yang bernama Rizal, yang per hari Minggu sudah mengumpulkan tugasnya, yang lain belum kan, jadi ya yang sudah dulu saja yang akan saya bahas. Rizal membahas tentang karya dari seorang anak bernama Harvey, dan dia adalah 8 tahun umurnya. Kemudian Rizal ini meneliti karya Harvey dan nilai karya Harvey berdasarkan penilaian objektif yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu, ya. Judulnya adalah The Ultimate Activity Garden. Kemudian asal kotanya adalah London, Inggris Raya. Jadi ini Rizal mengambil mungkin di internet, mungkin di mana gitu ya, tapi Rizal mencari ini dan menjadikan ini sebagai sumber. Kemudian medianya adalah pensil dan pensil warna, dan dia masuk dalam prediksi Pak. Rizal menyatakan bahwa pada aspek pertama, yaitu bentuk, kekhasan, bagan, tema, itu rata-rata 8,5. Kemudian di antara kerapian, unik, bagan, warna itu ada di rata-rata 8/4 atau 8,25. Ketepatan spesifikan pola itu 125. Banyaknya objek, kemudian karakteristik yang tidak terganti, kemudian bagan anatomi ada di 8,5. Di jumlah 8,344. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Rizal mendeskripsikan kenapa dia menulis dan menilai sebegitu demikian. Karena tema yang sangat menarik secara keseluruhan, kreator atau Harvey yang saat itu berusia 8 tahun mampu menuangkan imajinasinya pada sebidang kertas. Banyaknya objek pada karya ini menggambarkan bahwa sang anak memiliki ide yang kreatif, originalitas yang baik, ya. Jadi banyaknya objek diukur yang ada dalam karya ini, bukan yang tidak ada. Kreativitasnya diukur dari banyaknya. Kemudian dua kreator ingin menampilkan sebuah rumah dengan kolam renang, tempat bersantai, dan kebun sesuai dengan imajinasinya. Jadi imajinasinya itu dilihat dari bentuk visualnya, bukan dari konsep dan imajinasi si pembuatnya itu sendiri. Bentuk objek pada karya ini dikenali dengan baik, termasuk oleh orang, digambarkan dengan pewarnaan yang cukup baik dan sesuai dengan warna objek. Bahkan kreator meski masih berusia 8 tahun telah mampu mendapatkan perbedaan warna hijau pada rumput dan taman. Kira-kira seperti ini, dikreatifkan taman itu dengan warna yang hijau. Memang itu mungkin. Nah, menurut Rizal, pemahaman perbedaan warna itu pada usia realisme itu di awal tahun 9 sampai 12 tahun. Dengan kata lain, Harvey sudah mampu menguasai awal-awal itu. Jadi Harvey termasuk anaknya, ya. Pewarnaan dilakukan dengan cukup rapi, dan kreator berusaha untuk menunjukkan suatu karya jadi dengan bidang, dan hal ini dapat memberikan gambaran mengenai niat kreator dalam membuat karya. Ia juga berusaha menampakkan detail pada karya ini, di mana ia berusaha menampilkan ikan ini yang terdapat pada air mancur. Sebagaimana diketahui bahwa penggambaran tembus pandang adalah ciri anak usia 7 sampai 9.
7 sampai 9 tahun itu sudah benar. 3 memberikan rata-rata nilai 8,33, 3,44 bagi Harvey bukanlah tanpa alasan, tetapi dengan alasan dan pertimbangan bahwa kemampuan kreator telah berkembang baik pada periode masa gambar baru. Dan dalam beberapa faktor Harvey telah melampaui kemampuan anak usianya. Apabila saya memberikan nilai minimum kelulusan KKM 75, maka Harvey telah melampaui dari standar. Kira-kira seperti itu ya dibuat oleh Rizal, dan menurut saya ini cukup baik ya penilaiannya. Jadi kemudian setelah tabel itu dimasukkan, baru tabel ini dibahasakan. Nah ini akan sangat mempermudah bagi para penilai karya seni rupa anak, karena akan sangat memberikan pedoman gitu ya. Kenapa nilai ini 8, nilai ini 9, benar-benar harus memberikan masukan dan titik tolak yang jelas. Hari ini kita akan masuk pada estetika gambar anak, atau apa yang menarik di luar kajian visual gambar anak. Jadi ini di luar kajiannya, di luar visualnya. Jadi konsepnya, imajinasinya, bentuk pemikirannya gitu ya. Anak-anak yang menyusun batu di atas batu yang lain, di sungai atau di pantai, tentu saja akan sangat berbeda dengan orang dewasa yang menyusun batu tersebut. Mungkin jika anak itu berpikir itu adalah benteng istana, mungkin itu adalah sebuah monster, mungkin itu adalah imajinasinya. Tapi kalau orang dewasa mungkin melihat itu hanya sebagai tumpukan batu, dan beda bagi anak-anak. Mereka selalu memberikan imajinasi di dalam karya-karya yang mereka buat. Nah, ketika kita mengobrol atau menyatakan tentang estetika gambaran, maka estetika yang sebenarnya itu keindahan, itu tidak hanya dilihat sesuatu yang indah secara visual saja, tapi bagaimana anak tersebut bisa membumbui karya ini dan memberikan wow effect, memberikan sesuatu yang megah. Wow effect adalah sesuatu yang memberikan rasa takjub. Nah, dalam khusus seni rupa anak itu, yang membuat orang itu takjub dari karya seni rupa anak itu adalah dari intraestetis, ya, dari dalam karya itu secara teknis, secara kreativitas, objek dan lain sebagainya, itu dari intraestetis. Dan ekstraestetis, anak itu mengungkapkan ini ayah, ini ibu, ini macan, ini helikopter dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk membuat wow effect dalam karya anak. Nah, pada kasus intraestetis kemarin, estetika itu dilihat dari sudut pandang dalam karya, ya, warna yang tadi sudah dibahas oleh Rizal juga. Dan pada karya ekstra estetis yang dilihat adalah dari sudut pandang luar karya, konsep, deskripsi, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus intraestetis kita akan melihat ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Rizal, itu ada teknik, media, bentuk, kreativitas, warna, dan sebagainya. Maka yang dilihat di sini adalah kerapihan, yang dilihat di sini adalah kebagusan, yang dilihat di sini adalah kreativitas, ya, banyaknya figur yang digambarkan, kemudian bentuk-bentuknya itu apakah itu masuk akal atau tidak, itu dari intraestetis. Warna-warnanya itu apakah masuk akal atau tidak, ya, itu adalah karya intraestetis, dilihat dari sudut pandang secara visual. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ada anak menggambar imajinatif. Misalkan ada sebuah jamur raksasa di tengah hutan dan gunungan misalnya, apa, kemudian paus raksasa, kemudian di atasnya ada rumah, bawahnya ini ada tanah, ada bunga, ada pohonnya ada matanya. Bagaimana ketika kita melihat kota, kemudian di sini ada kota, ada masjid, ada gedung, ada Monas, ada apa itu. Terlihat ini kesannya seperti di bawahnya, tapi sebenarnya ini ada di sekitarnya. Ada kolam, ada camping, ada sekolah, ada apa. Ini jalan. Tapi ini terlihat seperti sebuah
dalam tanah. Di dalam tanah itu ada seperti ini. Nah, bagaimana kita mengatasi atau membaca karya-karya yang seperti ini? Ini membutuhkan membutuhkan pengetahuan yang tidak sedikit, membutuhkan teori yang tidak sedikit. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membahas karya-karya imajinatif seperti ini, kekhasan anak-anak ini melalui beberapa pendekatan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menilai gambar anak dari sisi ekstra estetis. Apakah kritik seni formalis, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi itu bisa menganalisis sisi ekstra estetis karya gambar anak? Jika penanda, petanda, dan tertanda, apakah itu bisa menjadi cara-cara untuk membaca gambar anak? Ya, ternyata dua-duanya tidak bisa. Ya, ternyata dua-duanya tidak bisa, dan yang bisa adalah bahasa. Bahasa rupa adalah sebuah teori yang dibuat oleh seorang profesor dari ITB bernama Primadita Brani, ya, di mana Pak Primadita Brani ini dulunya adalah seorang peneliti gambar anak, ya, peneliti gambar anak, kemudian meneliti gambar anak. Setelah itu ada temuan dari dia mengatakan bahwa ada irisan kesamaan antara gambar anak dan gambar tradisional dan prasejarah di Indonesia. Ternyata anak itu masih lugu, dan orang-orang masa itu juga orang yang sangat lugu. Sehingga penggambaran itu diterapkan. Ya. Nah, bahasa rupa itu diartikan adalah sebuah karya atau sebuah teori yang digunakan untuk membaca visual yang bercerita. Ya, bukan hanya ilustrasi tapi visual yang bercerita. Melakukan atau membaca gambar tradisional atau seni rupa klasik Indonesia. Nah, kita lihat di sini, ya, di sini ada gambar sapi, sudah ada sapi, ya, karena salah saya ini tidak bisa diubah. Ya, ini ada gambar sapi di sini. Gambarkan ini buntut atau ekornya itu ada agak banyak garis-garis, seolah-olah sapi itu bergerak. Nah, bagaimana cara membaca ini sebagai sebuah gerakan? Dibutuhkan sebuah kata atau sebuah teori dalam bahasa rupa, yaitu wimba. Ya, wimba dari ukuran pengambilan, sudut pengambilan, skala penggambaran, dan cara melihat. Ada menggambar atau objek itu adalah wimba. Ya, misalkan dalam bidang gambar terdapat seekor sapi yang digambarkan ekornya itu banyak. Nah, ekor banyak ini sebenarnya menggambarkan. Kemudian ini Dewi Kuan Im yang tangannya banyak. Ini bukan Dewi Kuan Im tangan banyak, tapi sebenarnya menyimbolkan Dewi Kuan Im itu bisa melakukan segalanya, bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang di dalam tangan banyak atau ekor banyak. Ekor banyak itu bukan berarti dia kemudian ekornya banyak, bukan, karena dia itu bergerak-gerak ekornya. Oh, ekornya bergerak. Nah, kalau Dewi Kuan ini tangannya banyak, itu dianggap sebagai bukan dia bergerak-gerak terus seperti menari, bukan, tapi dianggap dia bisa melakukan banyak hal. Nah, jadi itu cara wimba, cara membaca wimba. Nah, cara pembacaan ini sangat terkait dengan tabel yang ada di sebelah kiri. Ya, dari cara wimba pertama, ya, cara ukuran pengambilan. Cara ukuran pengambilan itu sama saja menganggap mata kita ini adalah sebagai sebuah kamera. Ya. Dan itu bisa dilihat dari extra close, very close up, big close up, medium close up, mid shot, semakin kecil semakin kecil, medium shot, medium long shot, very long shot, extra long shot. Dan ada beberapa cara khas. Ada cara lainnya kecil tapi ada satu yang besar, ada yang diperkecil. Dan kemudian cara wimba kedua yaitu cara wimba sudut pengambilan. Kalau kita sebagai kamera, mata kita yang tadi adalah pengambilan dari jauh dekatnya, maka ini adalah sudut pengambilan karya itu sebagai sebuah kamera, ya. Jadi sudut pengambilannya adalah sudut bawah, sudut wajar, atas, tampak buruk, aneka tampak, dan sinar X. Sinar X itu ya sesuatu yang transparan itu.
Kemudian yang ketiga adalah cara wimba dari sudut pandang skala. Skalanya apakah dibuat lebih kecil dari aslinya, sama dengan aslinya, lebih besar dari aslinya, ukurannya raksasa, dan skala itu ya misalkan kalau ada gedung, kemudian Anda membentuk itu sama dengan asli. Ya. Kalau misalkan Anda membuat gedung, gedungnya kalau lebih kecil, ya ada manusia yang lebih kecil dari aslinya. Jika itu adalah yang dilihat adalah gedungnya. Kalau yang dilihat adalah manusianya, berarti manusianya itu ukuran raksasa. Baik, kemudian cara wimba 4, yaitu penggambaran. Penggambaran bisa naturalis, distorsi, skematis, dekoratif, blabar, garis, siluet, volume, warna, bidang, momen opname. Momen opname itu adalah gerakan yang diopnamkan, yang dibekukan, ya seperti ini tadi. Ini momen opname, ya, gerakan ekor yang seperti ini, kemudian itu digambarkan dalam bentuk ini, ya, itu momen opname. Kemudian ya, aneka tampak itu memperlihatkan dia itu bisa melakukan segalanya, tapi digambarkan dalam satu kesatuan. Ya, kesannya itu aneka tampak atau perwakilan juga bisa. Itu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menilai sebelumnya saja ya, sebelumnya dalam beberapa wimba ya, dalam beberapa wimba itu sebenarnya digambarkan wimba itu penggambaran cerita, tapi lebih khusus pada wimba 4, wimba penggambaran. Ini kan yang paling kompleks ya. Ada banyak sekali cara menggambarkan sesuatu. Ya, di Jawa sendiri, Arjuna itu memiliki beberapa karakter lain, nama lain, dan bentuk yang lain saat digambar. Itu ada Arjuna, ada Permati, ada Parta, ada Danardono, ada Parantapa, dan lain sebagainya. Dalam bahasa manga, anime, dan lain sebagainya, itu juga dikenal cara wimba, yaitu memperlihatkan emosi dari seseorang. Kalau sedang biasa, kalau sedang marah, kalau sedang sedih, kalau sedang terkejut, kalau sedang malas, dan sebagainya. Atau penggambaran seseorang menggoreskan pedang, memotong tangan misalnya, jeret. Nah, goreskan bukan karena pedangnya itu melengkungnya sampai lengkungan seperti ini, bukan. Ini karena gerakan. Pedangnya sebenarnya melengkungnya dari sini sampai sini, tapi ini gerakan, mewakili gerakan. Itu cara penggambaran wimba. Ya. Nah, pada gambar anak-anak itu seringkali menggunakan cara penggambaran seperti misalkan contoh dari gambar ini, skor 2 dan 2. Di sini dilihat dari sudut pandang medium long shot, cara wimba pertamanya ya, medium long shot. Kemudian tampak burung dari atas. Kemudian tiganya adalah skalanya lebih kecil dari aslinya ya, orangnya ini skala kipernya, skala apanya semuanya lebih kecil. Kemudian cara wimbanya, penggambarannya adalah momen opname, ya, gerakan tapi digambarkan sebuah seakan-akan ada sebuah gambar. Kemudian cara wimba yang kelima, cara lihatnya adalah arah lihat kanan kiri, dilihat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, bisa semuanya gitu ya. Baik, kemudian kita lihat wimba 1, medium long shot, itu menggambarkan keadaan keseluruhan objek, kemudian menegaskan seisi gambar adalah tampak burung. Kemudian lebih kecil menggambarkan jarak yang jauh. Momen opname itu menggambarkan gerak bola. Yang kelima, arah lihat kanan kiri dari kiper ke kiper, bisa melihat dari kanan ke kiri. Jadi karya ini ingin menggambarkan dari kejauhan seluruh kejadian seorang kiper yang melemparkan bola ke arah rekan setimnya, kemudian disundul langsung masuk ke, atau kebalikannya, ada suatu bola yang masuk, yang ditendang ke sini, kemudian orang ini menyundul sampai akhirnya ketangkap oleh kiper. Itu bisa juga. Nah, ini adalah penggambaran anak-anak. Penggambaran yang kedua, ini penggambaran jamur raksasa ya. Digambar menggunakan close up. Ya, di close up, diperjelas. Ya, close up di tengah, ada di tengah. Kemudian sudut pandangnya ini dari bawah, seakan-akan ini yang melihat itu orang yang kecil. Ya, orang kecil, kurcaci atau apa gitu ya. Kemudian cara yang ketiga, lebih besar dari aslinya. Jamur itu biasanya kecil segini, tapi ini digambarkan lebih besar. Kemudian yang keempat, penggambarannya ini digambarkan secara stilatif. Ya, stilatif itu lihatnya arah lihat wajar dari depan biasa. Nah, karena wimba ini close up, ini sebenarnya ingin memperlihatkan kepentingan yang paling penting adalah si jamur ini ya. Karena ini penggambarannya dari sudut pandang bawah, maka ini dianggap bahwa
ini menggambarkan ada sesuatu yang kecil melihat ini besar. Berarti lakonnya atau apapun yang melihat ini adalah orang yang kecil. Kemudian lebih besar dari aslinya, ini jamurnya ini diperlihatkan lebih besar daripada aslinya itu untuk meng-close up jamur, untuk memperlihatkan bahwa jamur ini adalah objek utama. Dan limbah keempat, stilasi, ini digambarkan stilatif karena ini ingin menggambarkan sebuah objek dongeng, ya, sebuah karya dongeng, sebuah karya imajinatif, karena ini stilatif ya karyanya ya. Kemudian arahnya bisa dilihat dari wajah. Jadi karya tersebut ingin memfokuskan gambar pada bagian jamur karena menggunakan close up dan dilihat dari sudut pandang bawah, berarti dia menggambarkan dari sudut pandang binatang kecil atau orang kecil atau kurcaci atau apapun, yaitu makhluk kecil. Dengan stilasi berarti dia menggambarkan dunia khayalan. Gambar dibuat dengan arah lihat wajar untuk membagi apresiator yang membaca karya. Yang terakhir ini ada gambar paus yang tadi ya, mungkin Anda nanti bisa sembari melihat PowerPoint ini, bisa sembari Anda baca. Ini ternyata dari mid shot, kemudian ini dari sudut pandang tampak mana, tampak bawah gitu ya, kemudian atau aneka tampak bisa. Kemudian apakah ini menggunakan cara Wimba skala yang mana? Oh, berarti ini menggunakan sama yang tersedia ikan paus besar, kemudian rumah itu berarti dia menggunakan analogi sama dengan cara Wimbanya, itu menggunakan cara Wimba yang mungkin ini ya stilasi mungkin ada pohon, ada matanya, berarti stilasi ya. Stilasi maka adalah dari khayalan, ini dunia khayalan. Cara Wimba kelima dilihat dari sudut pandang mana, dan arah lihat wajah. Kira-kira seperti itu ya saudara. Mungkin itu yang bisa nanti ada pertanyaan, saudara bisa ajukan pertanyaan. Tetap saya akhiri dulu pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.